Banyak dari teman-teman yang mungkin ingin mendaftar CPNS Polsuspas ataupun CPNS Formasi Penjaga Tahanan ini, tetapi mereka banyak kebingungan terkait dengan persyaratan, kemudian tata cara pendaftaran, selanjutnya tahapan-tahapannya apa saja. Video kali ini aku mau berbagi informasi untuk kalian yang ingin mendaftar CPNS Penjaga Tahanan atau Polsuspas dan juga pemeriksa keimigrasian. Langsung tonton videonya sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan tentu masih di channel Mr. Mili. Sebenarnya terkait dengan informasi tata cara pendaftaran, kemudian persyaratan dan juga tahapan-tahapan tes baik formasi CPNS Penjaga Tahanan, pemeriksa keimigrasian ataupun informasi lainnya, sudah aku buatkan informasinya khusus di YouTube Mr. Mili. Tetapi mungkin dari kalian ataupun dari teman-teman itu kebingungan untuk mereka yang ingin mendaftar formasi khusus CPNS Penjaga Tahanan dan juga pemeriksa keimigrasian. Nah, di video kali ini aku buatkan video khusus terkait dengan banyaknya pertanyaan yang masuk dari kalian yang ingin mendaftar CPNS Formasi Penjaga Tahanan atau Polsuspas dan juga pemeriksa keimigrasian. Oke, baiklah, kita mulai dari yang pertama adalah persyaratan. Nah, pastinya untuk kalian yang ingin mendaftar CPNS, baik formasi apa saja, terkhususnya formasi CPNS Penjaga Tahanan atau Polsuspas dan juga pemeriksa keimigrasian, syarat pertama yang harus kalian siapkan atau kalian penuhi untuk mendaftar CPNS ini adalah persyaratan dan juga dokumen. Nah, untuk persyaratan CPNS Polsuspas atau Penjaga Tahanan dan juga pemeriksa keimigrasian ini aku bagi dua, yakni persyaratan umum dan juga persyaratan khusus. Untuk persyaratan umum ini terkait dengan dokumen. Jadi dokumen-dokumen yang harus kalian siapkan terlebih dahulu mulai dari sekarang adalah EKTP atau elektronik KTP. Nah, bagi kalian yang belum membuat EKTP atau belum memiliki EKTP, silakan kalian membuat EKTP atau elektronik KTP. Tetapi jika nantinya umur kalian itu belum memenuhi syarat untuk membuat EKTP, tetapi pendaftaran CPNS itu sudah dibuka, kalian bisa membuat surat keterangan telah melaksanakan perekaman EKTP, atau mungkin bagi kalian yang KTP-nya belum jadi. Selanjutnya selain EKTP, yang kedua adalah KK atau kartu keluarga. Tentu dari kalian sudah memiliki kartu keluarga. Nah, kartu keluarga ini harus sinkron datanya dengan data di EKTP dan juga kartu keluarga. Setelah EKTP dan juga kartu keluarga, yang ketiga adalah ijazah. Nah, ini penting harus kalian ketahui, banyak juga dari teman-teman yang bingung. Ijazah yang digunakan untuk mendaftar CPNS Penjaga Tahanan dan juga pemeriksa keimigrasian ini adalah ijazah SLTA sederajat, yakni ijazah SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan juga Paket C. Semua jurusan itu bisa, baik jurusan yang menggunakan ijazah SMK ataupun SMA. Nah, ini tentu banyak teman-teman yang bertanya juga, apakah ijazah S1 dan juga D3 bisa mendaftar CPNS Penjaga Tahanan dan juga pemeriksa keimigrasian? Jawabannya sangat bisa, tetapi lagi-lagi ijazah yang digunakan itu bukan ijazah S1 atau D3 yang sudah kalian miliki. Wajib menggunakan ijazah SLTA. Jadi ijazah S1 dan D3 kalian itu tidak digunakan untuk mendaftar CPNS Penjaga Tahanan dan juga pemeriksa keimigrasian ini. Nah, bisakah nanti ijazah S1 kalian itu digunakan setelah kalian lulus menjadi CPNS Penjaga Tahanan atau pemeriksa keimigrasian ini? Jawabannya bisa. Kalian nanti bisa mengikuti penyetaraan ijazah. Nah, untuk video penyetaraan ijazah ini sudah aku buatkan khusus, jadi silahkan kalian tonton. Nah, setelah EKTP, KK dan juga ijazah, yang keempat yang harus kalian butuhkan adalah syarat umum yang adalah transkrip nilai. Tentu untuk kalian yang sudah memiliki ijazah pasti memiliki transkrip nilai. Transkrip nilai ini apa? Transkrip nilai ini adalah nilai-nilai hasil dari selama kalian melaksanakan sekolah, baik SMA, SMK, Madrasah Aliyah atau Paket C. Nah, transkrip nilai ini terdiri dari baik kalian yang memiliki nilai ijazah ataupun nilai sekolah atau nilai raport. Nah, transkrip nilai ini bisa terpisah dengan ijazah, bisa juga yang ada di belakang ijazah. Nah, itu yang namanya transkrip nilai. Dokumen atau persyaratan terakhir, nah ini persyaratan umumnya adalah pas foto. Nah, pas foto untuk mendaftar CPNS Penjaga Tahanan dan juga pemeriksa keimigrasian ini adalah pas foto berlatar belakang merah, menggunakan baju berwarna putih polos, setengah badan, dan berbentuk JPG atau JPEG. Nah, kemudian untuk 5 dokumen ini kalian scan. Nah, 5 dokumen ini kalian scan. Kemudian ada yang bertanya juga, apakah dokumen itu perlu dilegalisir? Nah, jawabannya tidak. Jadi, kalian tidak membutuhkan legalisir. Kemudian tidak juga berbentuk fisik. Jadi, dokumen yang disiapkan
adalah berbentuk scanan atau berbentuk hasil seperti PDF dan juga JPG. Nah, untuk terkait dengan dokumen ini, bisa kalian lihat ini 5 dokumen yang wajib kalian siapkan untuk mendaftar CPNS. Ini semua CPNS apa saja? Ini wajib 5 dokumen ini, termasuk CPNS penjaga tahanan dan juga CPNS pemeriksa keimigrasian. Kedua, setelah syarat umum, masuk kita ke syarat khusus untuk mendaftar CPNS penjaga tahanan atau Plus dan juga pemeriksa keimigrasian. Apa saja syarat khususnya? Yang pertama adalah tinggi badan. Nah, tinggi badan ini wajib harus kalian penuhi. Jadi berdasarkan peraturan yang tahun lalu, tahun 2021, dan belum ada perubahan, untuk tinggi badan ini pria minimal 165 cm dan wanita itu minimal adalah 160 cm. Nah, untuk tinggi badan ini nanti saat kalian mendaftar CPNS dan juga mengisi data, itu kalian diminta untuk melampirkan surat keterangan berbadan sehat yang mencantumkan tinggi badan dan juga berat badan. Itu nanti diminta di rumah sakit pemerintah atau rumah sakit Polri dan juga TNI. Nah, itu nanti ada panduannya. Tunggu CPNS dibuka, nanti biasanya ada ketentuan untuk surat berbadan sehat ini dimintanya itu di mana dan juga ada tanggal ataupun waktu berlakunya. Kedua, persyaratan khusus kedua adalah yakni tidak bertato dan juga tindik. Nah, kalian yang ingin mendaftar CPNS penjaga tahanan dan juga pemeriksa keimigrasian tidak boleh bertindik dan juga tidak boleh memiliki tato. Jadi bekas tato juga itu sebaiknya kalian hilangkan secara benar-benar hilang. Kalau memang masih ada bekas tatonya itu tidak boleh. Tindik juga ini tidak boleh. Dan juga untuk wanita hanya boleh 1 untuk tindik telinga sebelah kiri dan kanan. Tidak boleh 2 atau 3 dan lebih. Nah, juga ada pengecualian. Mungkin untuk teman-teman yang memiliki tato karena adat ataupun mungkin karena agama tertentu, itu dibolehkan. Tetapi dengan syarat melampirkan surat keterangan mengapa kalian itu boleh memiliki tato. Mungkin surat keterangannya dari pemangku adat, kalian minta, kemudian dari mungkin dari agama kalian. Itu silakan kalau memang membolehkan kalian memiliki tato. Tetapi jika tidak karena agama ataupun adat, kalian tidak dibolehkan memiliki tato dan juga tindik. Selanjutnya adalah usia. Nah, usia melamar CPNS penjaga tahanan ini minimal 18 tahun 0 bulan dan maksimal 28 tahun 0 bulan. Tidak lebih dari 28 tahun 1 bulan atau 2 bulan. Jadi harus 28 tahun 0 bulan. Itu untuk syarat maksimal mendaftar CPNS penjaga tahanan dan juga pemeriksa keimigrasian. Nah, kemudian untuk mendaftar CPNS penjaga tahanan dan juga pemeriksa keimigrasian ini boleh yang sudah menikah. Sekali lagi, untuk kalian yang sudah memiliki istri ataupun suami atau sudah memiliki anak, itu boleh kalian mendaftar untuk CPNS penjaga tahanan dan juga pemeriksa keimigrasian. Jadi tidak apa-apa untuk kalian sudah menikah ataupun sudah memiliki anak, itu tidak jadi masalah. Dan selanjutnya terkait dengan surat pernyataan, kemudian surat lamaran dan juga surat berbadan sehat, itu kalian nanti akan secara otomatis setelah CPNS dibuka, kalian tinggal mendownload untuk surat pernyataan dan lamaran. Kalian isi, kemudian kalian ketik, dan nanti itu formatnya sudah disediakan. Jadi tidak usah khawatir, kalian persiapkan dari sekarang terkait dengan surat lamaran, surat pernyataan dan juga surat berbadan sehat ini. 3 surat ini jangan kalian khawatirkan. Tidak perlu kalian siapkan dari sekarang. Cukup kalian siapkan 5 berkas ataupun dokumen umum tadi. Untuk 3 surat ini, tunggu CPNS dibuka, nanti ada ketentuannya. Nah, mungkin ke depannya nanti itu ada 1 surat tambahan, tetapi ini belum valid dan juga belum ada info resminya atau surat keterangan resminya yang dikeluarkan dari Kemenkumham ataupun Permen Pan RB, itu belum ada, yakni surat vaksin atau hasil kalian sudah melaksanakan vaksin baik dosis 2 ataupun minimal dosis 3 atau booster. Itu belum ada. Tetapi untuk kalian, saran aku untuk kalian yang belum melaksanakan vaksin, silakan kalian vaksin terlebih dahulu mumpung masih ada waktu atau CPNS belum dibuka, agar nantinya siapa tahu kalau memang sertifikat vaksin ini dibutuhkan menjadi salah satu syarat untuk mendaftar CPNS, baik CPNS apa saja, khususnya CPNS Plus ataupun pemeriksa keimigrasian, kalian sudah siap dan kalian sudah memiliki kartu vaksin ini. Nah, itu untuk persyaratan umum dan juga persyaratan khusus untuk kalian yang ingin mendaftar CPNS penjaga tahanan dan juga pemeriksa keimigrasian. Jadi kalian sudah mengetahui apa saja persyaratan dan juga dokumen yang dibutuhkan. Kedua adalah tahapan tes
penjaga tahanan atau proses pas dan juga formasi pemeriksa keimigrasian. Nah, ini untuk pemeriksa keimigrasian dan penjaga tahanan ini tahapan tes dokumennya itu sama semuanya. Karena mereka itu masih di bawah instansi Kementerian Hukum dan Asasi Manusia dan kualifikasi yang digunakan yakni sama SLTA sederajat, SMA, SMK, Madrasah Aliyah dan juga paket C. Tahapan tes yang pertama adalah pendaftaran online. Nah, untuk pendaftaran online ini semua CPNS itu sama pendaftaran online-nya satu portal yakni melalui sscsn bkn.go.id. Kalian nanti mengisi membuat akun, kemudian kalian nanti login, mengisi data. Nah, di sini saat kalian mengisi data, nanti kalian memilih instansinya Kementerian Hukum dan Asasi Manusia, kemudian formasinya penjaga tahanan atau pemeriksa keimigrasian. Dan untuk kualifikasi ijazahnya SLTA sederajat, ataupun bisa kalian mengisi SMA, SMK, Madrasah Aliyah atau juga paket C. Kemudian kalian memasukkan dokumen-dokumen atau mengupload dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan. Nah, terakhir kalian nanti akan mendapatkan kartu pendaftaran SSCSN. Nah, setelah selesai mendapatkan kartu ini, kalian tinggal menunggu apakah kalian nanti lanjut ke tahap selanjutnya atau tidak. Kalau kalian nanti melaju ke tahap selanjutnya, setelah pendaftaran online ini, kalian akan melaksanakan tahapan tes SKDCAT. Nah, tahapan yang kedua setelah pendaftaran online, yakni sistemnya gugur, kemudian kalian akan memasuki tahapan kedua, yakni tes SKDCAT. Tes SKDCAT ini sudah aku jelaskan sering di berbagai video atau sudah aku memiliki video khusus, jadi silahkan kalian tonton. Untuk tes SKDCAT ini adalah tes kalian mengisi 110 soal pilihan ganda, tentu memiliki ketentuan passing grade. Nah, jika kalian tidak lolos passing grade, maka kalian tidak bisa melaju ke tahap selanjutnya. Setelah kalian lolos passing grade dari 3 kategori soal, TWK, TIU, dan juga TKP, yang dikerjakan dalam waktu 100 menit, jumlah soal 110 soal, nanti kalian akan di ranking. Nah, di ranking ini hanya diambil dari 3 kali formasi. 3 kali formasi per daerah wilayah. Jadi per formasi daerah wilayah. Seperti contohnya misalnya daerah Provinsi Sumatera Selatan. Itu 3 kali formasi. Pria dan wanita itu tidak digabungkan. Jadi dipisah. 3 kali formasi dalam artian bagaimana? Jika kuota formasi daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk pria yang diterima hanya 20 orang, dikali 3, 2 kali 3, 60. Artinya hanya ranking 1 sampai ranking 60 yang lolos ke tahapan selanjutnya, yakni tahapan tes SKB. Begitu juga dengan perempuan. Nah, untuk teknis lebih lengkapnya silahkan kalian tonton terkait dengan informasi tes SKDCAT ini. Semoga kalian bisa memahami apa itu tes SKDCAT, kemudian bagaimana sistem penilaiannya, kemudian kisi-kisinya, dan bagaimana itu sudah aku buatkan khusus video, jadi silahkan kalian tonton. Setelah tahapan tes pendaftaran online, itu sistemnya gugur. Kedua, tahapan tes SKDCAT sistemnya gugur juga. Ketiga, tahapan SKB. Nah, tahapan SKB ini ada beberapa tahapan. Baik itu CPNS formasi penjaga tahanan atau Polsuspas, atau juga CPNS formasi pemeriksa keimigrasian. Jadi tahapan SKB-nya sama. Yang pertama adalah tes semapta. Nah, tes kesemaptaan ini adalah tes fisik. Jadi kalian nanti akan diminta untuk melakukan tes semapta A dan juga semapta B. Semapta A itu adalah lari selama 12 menit. Kemudian semapta B itu seperti pull up untuk pria dan chinning untuk wanita. Kemudian ada sit up, kemudian ada push up, kemudian ada shutter-run. Nah, jadi kalian nanti akan diminta atau dites secara fisik kalian. Itu dalam tes kesemaptaan. Apakah ada renang? Jadi tidak ada tes renang untuk kalian yang ingin mendaftar CPNS formasi penjaga tahanan dan juga pemeriksa keimigrasian. Nah, silakan kalian tonton, itu sudah aku buatkan tes kesemaptaan, atau nanti semua video-video yang lainnya terkait dengan informasi tes Polsuspas ini akan aku letakkan di kolom deskripsi video ini. Jadi silakan kalian klik dan juga silakan kalian tonton. Setelah tes kesemaptaan adalah tes pengamatan fisik, wawancara dan juga uji keterampilan. Nah, 3 tes ini akan dilakukan secara serentak. Jadi tes pengamatan fisik itu nanti akan dilihat fisik kalian secara umum atau secara luar. Jadi berbeda, pengamatan fisik dan kesehatan itu berbeda. Jadi dalam tes CPNS Polsuspas ini tidak ada tes kesehatan, hanya ada tes pengamatan fisik. Nah, tes pengamatan fisik ini kalian nanti akan dilihat secara luar kalian, kemudian tato, tindih, kemudian penempatan tulang, postur tubuh kalian dan sebagainya. Jadi tidak ada tes secara umum seperti pemeriksaan ambeien ataupun buta warna, rabun jauh, kemudian gigi atau bekas jerawat, bekas luka, itu tidak ada. Nah, selanjutnya setelah tes pengamatan fisik dilanjutkan dengan tes wawancara. Nah, tes wawancara ini
kalian nanti akan ditanya atau melaksanakan tanya jawab dengan pewawancara yang sudah ditentukan baik dari BKPSDM atau instansi luar ataupun mungkin dari pejabat-pejabat wewenang yang ada di Kanwil ataupun pusat. Nah, nanti kalian akan melaksanakan interview bersama pewawancara tersebut. Nah, pertanyaannya adalah biasanya opsional dan juga tergantung dengan tupoksi atau pengetahuan kalian terkait dengan formasi yang kalian lamar. Kalau kalian melamar CPNS penjaga tahanan, itu nanti kalian dikit banyak sudah mengetahui mungkin sistem pekerjaannya ataupun mungkin penempatannya atau terkait dengan instansi kalian. Nah, itu. Dan juga pertanyaan wawancara ini biasanya tentang diri kalian, pengalaman atau mungkin ditanya terkait dengan kepribadian kalian dan juga pertanyaan-pertanyaan lainnya. Jadi opsional untuk pertanyaan tes wawancara ini. Kemudian setelah tes pengamatan fisik, wawancara dan juga uji keterampilan. Nah, uji keterampilan ini adalah tes terakhir setelah tes wawancara. Nanti kalian langsung akan diminta untuk menunjukkan keterampilan yang kalian miliki. Jadi keterampilan ini tidak berbentuk bela diri, silat, karate dan sebagainya. Jadi semua keterampilan yang kalian miliki itu bisa kalian tampilkan. Kalian bermain alat musik, kalian keterampilan dalam bidang olahraga, dalam bidang kesenian, dalam bidang kerohanian, keagamaan. Jadi bisa kalian tampilkan, tidak hanya dalam bidang seperti karate, paskibraka dan sebagainya. Nah, jadi semua keterampilan-keterampilan yang kalian miliki itu silakan nanti kalian tampilkan. Kemudian terkait dengan sertifikat, apakah wajib kalian harus memiliki sertifikat untuk mendaftar CPNS penjaga tahanan dan juga pemeriksa keimigrasian ini? Jawabannya adalah tidak wajib. Jadi sertifikat itu adalah sebagai penunjang untuk kalian yang mungkin memiliki prestasi di bidang olahraga atau di bidang kesenian, di bidang keagamaan. Nanti silakan kalian bawa semua sertifikat atau piagam yang sudah kalian miliki, baik perlombaan, baik kalian pernah mengikuti sekolah tertentu ataupun seperti misalnya perguruan itu di pencak silat. Jadi punya sertifikat silakan kalian bawa. Sertifikat yang kalian miliki atau piagam itu nanti adalah sebagai alat penunjang. Jika kalian tidak ada, itu tidak masalah. Jadi tidak apa-apa. Sertifikat sekali lagi itu tidak wajib. Kalau ada, nanti adalah sebagai penunjang, siapa tahu bisa menambah nilai kalian. Dan terakhir adalah pengumuman atau hasil akhir. Nah, pengumuman ini biasanya nanti sekitar 1 sampai 2 minggu atau 3 minggu. Nah, nanti kalian sudah bisa melihat apakah kalian lolos untuk mendaftar formasi penjaga tahanan dan juga pemeriksa keimigrasian. Nah, satu lagi yang aku kelupaan menjelaskan adalah yang pertama adalah verifikasi berkas asli. Nah, verifikasi berkas asli ini tahapannya tidak ada lagi. Kapan pelaksanaan verifikasi berkas asli ini? Jadi, verifikasi berkas asli atau dokumen-dokumen ini dilaksanakan bersamaan dengan kalian mendaftar online. Nah, saat kalian mendaftar online nanti kan akan mengirim file-file ataupun mengirim dokumen-dokumen persyaratan. Nah, file dan juga dokumen persyaratan yang kalian upload, kalian kirim di website SSCSN bkn.go.id tadi akan diperiksa secara manual oleh tim verifikator dari Kanwil. Nah, itulah mengapa pentingnya saat kalian mengupload dokumen ataupun persyaratan itu, pastikan ukuran dokumen sesuai, kemudian dokumen itu formatnya juga sesuai. Kalau PDF yang diminta adalah format PDF, kalau JPG formatnya harus JPG atau JPEG. Dan juga jangan sampai dokumen kalian itu terbalik saat upload. Upload di dokumen ijazah, kalian upload KTP ataupun begitu sebaliknya. Dan kemudian dokumen itu jangan sampai blur atau jangan sampai tidak terbaca. Jadi pastikan saat men-scan dokumen tadi, kalian sudah memeriksa kembali atau kalian sudah periksa terlebih dahulu dokumen yang kalian upload tadi, kalian scan tersebut itu jelas bisa terbaca. Dan jangan sampai hal tersebut bisa mengagalkan kalian. Karena banyak kejadian dokumen tersebut yang diupload blur atau tidak bisa terbaca. Dan ini menyebabkan gugur karena panitia tim verifikator melaksanakan secara manual. Jadi kalian diperiksa satu-satu berkas kalian tadi. Jika tidak memenuhi syarat, maka kalian tidak bisa lolos ke tahapan selanjutnya. Kemudian untuk kalian, karena ada persyaratan tinggi badan untuk CPNS penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian. Nah, untuk tahapan tinggi badan ini nanti diukur saat kalian melaksanakan tes kesemaptaan. Jadi setelah tes SKDCAT kalian lolos, baru nanti kalian saat memasuki tes kesemaptaan, sebelum melaksanakan tes semapta A dan B, kalian diukur tinggi badan terlebih dahulu. Jika tinggi badan kalian itu tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi ambang batas yang sudah ditentukan, minimal syarat ditentukan,
maka kalian masih boleh mengikuti tes kesemaptaan, tetapi kalian gugur. Jadi tes kesemaptaan kalian itu hanya sebagai formalitas untuk pengalaman kalian saja. Jadi jangan sampai banyak asumsi dari teman-teman ataupun mungkin dari pejuang CPNS yang lainnya yang sudah pernah aku dengar. Mengapa kami digugurkan? Kenapa tidak di awal saja digugurkan? Mengapa harus sampai setelah tes SKDCAT kemudian masuk kesemaptaan? Di kesemaptaan kalian tinggi badan tidak mencukupi, dan kalian mengapa tidak diikutsertakan untuk ke tahapan selanjutnya? Kan sudah nanggung di pertengahan. Nah, inilah kesalahan kalian. Kalian dari awal sudah mengetahui syarat tinggi badan. Jika kalian memaksakan atau memanipulasi data tinggi badan, itu terima konsekuensi. Saat kalian nanti tes kesemaptaan tinggi badan kalian sudah mengetahui tidak memenuhi syarat, ya tidak jadi kesalahan panitia, karena sudah dari awal diumumkan di surat resmi, sudah dijelaskan tinggi badan minimal syarat pria 165 cm dan wanita minimal 160 cm. Jika kalian masih memaksakan dan gagal, itu resiko ditanggung kalian, bukan menjadi kesalahan dari panitia. Bagaimana dengan tinggi badan ini? Apakah nanti ada perubahan atau tidak? Sampai sejauh ini masih mengacu kepada peraturan yang lama, karena belum ada peraturan terbaru. Tinggi badan itu untuk pria masih 165 cm minimal dan wanita 160 cm. Jadi belum ada perubahan. Nanti jika CPNS itu akan dibuka, kemudian nanti ada perubahan peraturan, pasti akan aku share baik di IG aku Mili Umri ataupun di YouTube aku Mr. Mili. Jadi silahkan kalian pantau, jangan lupa kalian subscribe, aktifkan notifnya, dan juga share video ini agar video ini juga bisa banyak dari teman-teman pejuang CPNS yang mengetahui, atau mungkin dari mereka yang baru tamat sekolah dan ingin mendaftar CPNS penjaga tahanan. Nah, mungkin itu saja informasi yang dapat aku sampaikan. Sekali lagi terima kasih, dan aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.